Oke, mari kita mulai. Kali ini kita akan membahas analisis yang, jujur saja, cukup bikin merinding. Ini datang dari Profesor Jiang Xueqin yang memberikan prediksi tajam tentang apa yang akan terjadi dalam 10-20 tahun ke depan. Menurutnya, kita sedang memasuki era paling berbahaya dalam 100 tahun terakhir. Nah, kutipan ini langsung to the point kan? Intinya, Profesor Jiang bilang, kita semua ini hidup di dunia fantasi. Kita harus bangun dan sadar. Menurut dia, ini bukan lagi sekedar perubahan biasa, tapi perombakan total dari semua yang kita tahu. Pilihannya cuma dua, beradaptasi atau ya tersingkir. Oke, kita masuk ke poin pertama yang benar-benar jadi landasan argumennya. Profesor Jiang ini melihat adanya sebuah pergeseran masyarakat yang masif, menjauh dari kota, menjauh dari industri, menuju sesuatu yang, ya, sangat fundamental dan berbeda. Dan yang harus kita pahami di sini, ini bukan kondisi sementara. Ini bukan new normal yang bakal balik lagi ke normal yang lama. Profesor Jiang sangat yakin kita sudah masuk ke sebuah era yang sama sekali baru. Nggak ada tombol untuk kembali. Sekarang, coba lihat daftar ini. Ini bukan main-main loh. Ini adalah skenario-skenario suram yang menurut Profesor Jiang harus kita siapkan secara mental. Kita bicara soal kelaparan, perang memperebutkan sumber daya, bahkan dia menyebut perbudakan bisa kembali sebagai sumber energi murah kalau bahan bakar fosil langka. Ini realitas baru yang katanya harus kita hadapi. Jadi apa intinya? Intinya, skill yang kita anggap penting sekarang, mungkin kayak trading kripto atau jadi influencer, menurut dia bakal jadi nggak relevan. Yang benar-benar penting itu adalah kemampuan nyata. Gimana caranya menghasilkan makanan, gimana caranya mandiri. Ini semacam pembalikan total dari nilai-nilai yang kita anut beberapa dekade terakhir. Nah, pergeseran ini nggak cuma terjadi di level individu, tapi juga mengacak-acak panggung dunia. Menurut analisis ini, aliansi-aliansi lama, musuh-musuh lama, semua itu bakal jadi nggak relevan lagi. Geopolitik masa depan itu bakal sangat cair dan sulit ditebak. Profesor Jiang bahkan membandingkannya dengan periode negara-negara berperang di Tiongkok kuno. Artinya apa? Kesetiaan itu sifatnya sementara. Aliansi bisa terbentuk dan bubar dalam sekejap mata, tergantung siapa yang punya kepentingan saat itu. Jadi, nggak ada lagi yang namanya teman atau musuh abadi. Dan ini beberapa contoh betapa gilanya dunia baru ini nanti. Coba deh bayangin, musuh bebuyutan kayak Israel dan Iran tiba-tiba bisa aja bikin kesepakatan buat bagi-bagi kue di Timur Tengah. Atau Rusia dan Jerman yang sejarahnya kompleks banget malah bersekutu untuk mengontrol Eropa. Semuanya jadi mungkin terjadi. Oke, selain masalah di luar sana, ada juga bom waktu yang meledak dari dalam, khususnya di negara-negara barat. Masalahnya adalah populasi mereka menua dengan cepat, dan ini menciptakan krisis yang saling terkait dengan semua tren lainnya. Nah, ini dia pertanyaannya. Profesor Jiang melihat ini sebagai konflik utama di masa depan. Di satu sisi, ada generasi tua yang pegang semua uang dan kekuasaan, tapi udah nggak bisa lagi memimpin secara efektif. Di sisi lain, ada generasi muda yang frustrasi karena merasa jalannya buntu. Di sini kita lihat ada dua kemungkinan jalur yang beda banget. Di Jepang mungkin bisa lebih mulus. Ada semacam budaya pengabdian nasional yang bisa mendorong generasi tua untuk legomo menyerahkan tongkat estafet. Tapi di Barat, dia prediksi skenarionya bakal lebih keras. Perang generasi, di mana kaum muda harus merebut paksa kekuasaan. Oke, setelah semua gambaran suram tadi, terus gimana dong? Apa yang disarankan Profesor Jiang sebagai cara untuk bertahan hidup atau bahkan mungkin berkembang di era baru yang penuh tantangan ini? Jadi, untuk kita sebagai individu, kuncinya ada di 3 hal. Kesiapan praktis, mental, dan komunitas. Ini bukan cuma soal belajar cara berternak, tapi juga membangun mental yang tangguh untuk menghadapi dunia yang nggak pasti. Dan juga menemukan kekuatan dalam sebuah komunitas, mungkin lewat nasionalisme atau bahkan agama. Nah, khusus untuk Amerika, prediksinya sangat berani. Profesor Jiang percaya Amerika Serikat punya peluang terbaik untuk selamat. Tapi, ada tapinya. Mereka harus melewati perubahan identitas yang fundamental. Dari negara globalis sekuler menjadi sesuatu yang dia sebut Kekaisaran Suci Amerika, lebih nasionalis dan religius. Kita tutup pembahasan ini dengan satu pemikiran yang penting banget. Walaupun semua prediksi ini terdengar menakutkan, Profesor Jiang menekankan bahwa masa depan itu belum final. Dunia baru ini adalah sesuatu yang bisa kita bentuk. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apa yang akan terjadi, tapi pilihan apa yang akan kita ambil untuk membentuknya. Coba direnungkan.